Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Saya percaya firman Tuhan akan meneguhkan, kuatkan, dan membuat kita tetap kuat di tengah-tengah badai yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Firman Tuhan akan menjadikan pribadi kita pribadi yang tetap terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam program Bible and Coffee ini saya rindu saudara dikasih dalam Tuhan. Kita terus diperlengkapi, kita terus dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi badai karena firman yang menjadi dasar kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami dipercayakan kembali ada di hari yang baru Tuhan. Kami bersyukur karena sepanjang malam Tuhan menyertai kami, Tuhan memelihara dan menolong kami. Pagi hari ini kami rindu firman-Mu menyampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9, firman Tuhan bilang seperti ini, saudara. Tetapi, ya kan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, kita bukan orang biasa-biasa, saudaraku. Alkitab mencatat kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan, dan kita adalah apa? Kepunyaan Allah. Saudara dan saya dengan bangga kita dapat berkata, saya kepunyaan Allah. Kalau saya menjadi milik kepunyaan Allah, maka saya percaya Tuhan membela saya. Kalau saya adalah milik kepunyaan Allah, maka saya percaya pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Karena saya kepunyaan Allah, saya percaya hidup saya pasti dipelihara oleh Allah. Amin. Wow, saudaraku, ayat selanjutnya bilang begini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tugas orang percaya. Apa itu? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kalau Tuhan izinkan ada masalah yang besar dan kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan, Tuhan izinkan ada pergumulan, tantangan yang ada dalam hidup kita, dan kita bisa keluar sebagai orang-orang yang menang, yang mengandalkan Tuhan, maka tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang pernah kita alami, supaya orang melihat perbuatan kita, orang melihat kesaksian kita, orang melihat apa yang kita alami, dan mereka memuliakan Allah. Tujuan itu, sehingga akhirnya bukan tanpa sebab Tuhan memilih saudara dan saya. Kalau saudara dan saya dipilih Tuhan menjadi umat kepunyaan Allah, maka biarlah hidup kita memuliakan Dia. Kita punya pengalaman tentunya bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan membela kita, saudara. Bagaimana Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari satu musuh, daripada musuh yang lain, melepaskan kita dari satu masalah daripada masalah yang lain, sehingga akhir kita boleh ada di hari ini dengan tidak kekurangan suatu apa. Tapi jangan pernah lupa, ini yang mesti kita ingat. Kita harus memberitakan, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kalau ada orang tanya, Tuhan sebenarnya menyelamatkan saya itu untuk apa sih? Tuhan sebenarnya apa yang saya mesti lakukan untuk memuliakan nama Tuhan sih? Pakai kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus bilang gini, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bahkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2, dia bilang begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita ini iklan berjalannya, saudara. Iklan berjalan dari Tuhan Yesus.
Orang-orang yang belum pernah berjumpa dengan Yesus, orang-orang yang bahkan belum kenal pribadi Yesus, melalui kehidupan kita tunjukkan bahwa karakter Kristus harusnya ada dalam hidup kita, dan kita jadi contoh, kita jadi teladan, sehingga orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa. Hari ini kita diingatkan, saudara, bahwa yang pertama, kita adalah umat kepunyaan Allah. Allah sendiri yang membela kita, Allah sendiri yang menolong kita, Allah sendiri yang menyelamatkan kita, Allah sendiri yang menuntun kita. Dan yang kedua, mesti kita ingat dari firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saya percaya kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa maksudnya kita mengalami kemuliaan Tuhan? Kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jujur, mungkin sebagian kita bilang, saya udah gak kuat, saya udah capek pendeta menghadapi keluarga, rumah tangga, saya capek terintimidasi, saya capek menghadapi masalah ini, pergumulan orang ini jahat berusaha menjatuhkan saya. Tapi kalau kita boleh ada saat ini, saya percaya semua karena pembelaan Tuhan. Kenapa? Karena kita sendiri udah hopeless gitu kan. Kita sendiri udah hidup dalam ketakutan, hidup dalam kebimbangan, tapi kita masih kuat dan kita masih berdiri sampai dengan saat ini. Kalau bukan karena pembelaan Tuhan, karena siapa? Amin. Lalu apa yang harus, ketika kita sudah mengalami hal ini, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar bersaksi. Kita pakai perbuatan kita pakai mulut, perkataan kita untuk menyaksikan kepada banyak orang bahwa saya bisa ada sebagaimana saya ada. Semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sehingga orang yang tadinya punya masalah, orang yang tadinya punya kelemahan, orang yang tadi juga mungkin punya pengalaman yang sama dengan kita, turut dikuatkan. Amin, saudara. Mungkin saudara berkata, tadi saya kalau bersaksi disangka rohani, rohani banget sih, hidup lu belum. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita terintimidasi. Kita cukup mengerjakan apa bagian kita. Dia mau dengar atau dia tidak mau dengar, dia peduli atau dia tidak peduli, itu bukan urusan kita. Bagian kita tetap terus bersaksi. Ingat, panggilan kita menjadi surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Maksudnya apa? Dengan perbuatan kita dapat dilihat oleh semua orang dan mempermuliakan Bapa di surga. Yang kedua apa? Memberitakan. Berarti apa? Menyampaikan sesuatu. Apa yang kita beritakan? Bahwa Tuhan sudah tolong saya, bahwa apa yang saya lalui, apa yang saya alami, saya percaya kalau engkau lalui, engkau alami, engkau juga pasti akan mengalami hal yang sama kalau engkau mengandalkan Tuhan. Kita memberitakan. Amin, saudara. Itulah tugas umat kepunyaan Allah, mempermuliakan Allahnya, bukan lagi mempermuliakan diri kita sendiri. Makanya tadi kan Yesus bilang, firman Tuhan bilang jelas bahwa orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga, bukan memuliakan dirimu lagi. Kita berbuat baik bukan supaya kita diangkat, disanjung, diangkat-angkat orang gitu kan. Wah baik lu, wah buat makasih ya udah tolong gua, lu pahlawan gua, lu superhero gua. No, saudara. Kalaupun itu sampai terjadi, tetap rendah hati. Pujian dari manusia itu biasa, tapi pujian dari Allah itu luar biasa. Amin, saudara. Sehingga akhirnya orang melihat perbuatan baik kita dan mempermuliakan Bapa di surga, itu yang terlebih penting. Sehingga akhirnya Tuhan percayakan kita untuk memenangkan jiwa di hari-hari akhir ini. Cukup dengan perbuatan baik kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang mengenal Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memang tahu siapa Allah yang kita sembah. Kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita. Amin. Sehingga akhirnya hari ini kita belajar, kalau kita diselamatkan, kalau kita diberikan kepercayaan untuk mengecap kebaikan Tuhan, kalau kita dipercayakan untuk ada sampai dengan hari ini, yuk kita beritakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup kita kepada orang lain. Dan ingat yang kedua, kita adalah suratan tangan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dari hidup kita, dari kelakuan kita, dari gaya kita, orang bisa tahu siapa Allah yang kita sembah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kami dimampukan, kami dikuatkan, untuk kami memahami, untuk kami mengerti bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan.
Kami percaya ketika kami adalah milik kepunyaan Tuhan, maka kewajiban kami adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan kami, supaya orang melihat perbuatan kami dan memuliakan nama-Mu. Supaya orang melihat perbuatan kami dan memuliakan Bapa. Supaya orang boleh mendengar kesaksian kami, bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan menyelamatkan kami, dan mereka turut mengambil bagian. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalau di antara kami mungkin hari-hari ini terlalu fokus kepada masalah kami, terlalu fokus kepada pribadi kami, sehingga kami lupa untuk memuliakan Tuhan, sehingga kami lupa untuk pergi menginjil, sehingga kami lupa untuk pergi memberitakan kabar baik, sehingga kami lupa untuk pergi memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup kami. Ampuni kami ya. Hari ini kami diingatkan untuk tetap terus memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang pernah Allah buat dalam hidup kami, sehingga akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dan banyak orang boleh diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Tuhan, teguhkan iman mereka, mampukan mereka untuk tetap terus semangat memberitakan perbuatan-perbuatan Allah gagah perkasa yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita sekarang. Melalui hidup kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.